bisa mengalahkan Malaysia dalam pertandingan pertama, ini pertandingan yang ditunggu-tunggu. Hidup mati juga kalau bisa dikatakan di sini. Karena siapapun yang menang pasti akan lolos dari grup B. STY sudah punya, saya pikir, ancang-ancang siapa starting 11 terbaik yang akan dia tampilkan. Kalau menurut saya, ya dalam catatan saya sudah ada starting 11 dan ini oke punya ya. Kalau bisa dilihat dengan apa yang ditampilkan, pola yang dimainkan STY terserah dia. Saya pikir bagi STY oke lah dengan komposisi ini, dan ini mengerikan juga kalau bisa melihat bagaimana komposisi dari starting 11 yang ada di STY. Kalau ini dia mainkan, pasti Malaysia akan agak berhitung benar, was-was juga untuk melihat bagaimana kekuatan Indonesia, meskipun tanpa ada Ivar Jayanar di sana, tanpa Rafael Struijk tidak ada di sana, Marcelino tidak ikut bermain ya. Tapi saya rasa ini tim yang masih oke, karena pemain-pemain tadi yang saya bilang itu lebih difokuskan STY untuk tampil di Solo untuk kualifikasi U23 nantinya. Miss Hill Girls ungkap pemain keturunan potensial yang berpotensi gabung timnas Indonesia. Kiper Vietnam mengakui timnas Indonesia U23 lawan berat yang jadi pesaing juara Piala AFF U23 2023. Patriot Garuda coba merangkumnya untuk Anda di sini. Informasi yang pertama. Ya, back tengah FC20 Miss Hill Girls mengungkapkan nama pemain keturunan yang berpotensi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Lalu siapa pemain keturunan Indonesia yang dimaksud Miss Hill Girls tersebut? Nah, dirangkum dari bandungsuara.com, Miss Hill Girls adalah back tengah dari FC20 telah mengungkapkan nama pemain keturunan yang berpotensi untuk bergabung dengan timnas Indonesia bersamanya. Pemain yang disebutkan oleh Miss adalah mantan rekan satu timnya yang kini bermain sebagai bek kanan atau bek kiri. Rekan setim ini punya kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia karena masih punya akar keturunan dari tanah air. Pernyataan tersebut diungkapkan secara langsung oleh Miss Hill Girls dalam sebuah wawancara dengan saluran YouTube KRTV. Pemain keturunan yang sering dihubungkan dengan timnas Indonesia tersebut secara terbuka diungkapkan oleh Miss Hill Girls di depan kamera. Bahkan, Miss Hill Girls mengklaim bahwa pemain yang berperan sebagai bek kanan punya potensi yang cukup menjanjikan. Dapatkah kamu menyebutkan temanmu yang merupakan pemain sepak bola Indonesia? Tanya KRTV pada 8 Agustus kemarin. Oh ya, tentu saja, Luka. Ada Luka Evering, bek kanan, jawab Bis. Dia menjelaskan bahwa tidak lama lagi nama Luka Evering akan menjadi familiar bagi tuan rumah acara tersebut, bahkan masyarakat Indonesia. Kamu akan tahu dalam waktu dekat. Dia adalah seorang pemain yang bagus, ujarnya. Mengenai kemungkinan Luka Evering datang ke Indonesia, Miss mengatakan bahwa ini mungkin terjadi, tapi semuanya bergantung pada keputusan Sinteyong dan PSSI. Ya, mungkin Luka bisa dipanggil ke timnas, kata Miss. Dia punya potensi untuk tampil sangat baik, sambungnya. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 1 Desember 2021, dan saat ini Luka Evering tidak lagi memakai seragam FC20 seperti Miss Hill Girls. Luka Evering bermain untuk Go Ahead Eagles, salah satu tim Eredivisie, dan diketahui kalau ia masih keturunan Indonesia. Dan itulah sosok Luka Evering yang menurut Miss Hill Girls berpotensi untuk bergabung ke timnas Indonesia bersama dirinya. Langkah PSSI untuk meningkatkan performa timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi menjadi opsi yang diambil. Sejumlah pemain keturunan yang tinggal, besar, dan bermain di klub luar negeri menjadi bidikan. Bahkan beberapa waktu yang lalu, sejumlah nama pemain muda muncul untuk memutuskan berpindah ke warga negara Indonesia. Pilihan itu harus diambil bagi siapa saja pemain yang berdarah Indonesia untuk bisa menyandang panji Garuda di dada kebanggaan timnas Indonesia. Sebut saja ada Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Wallace, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Meski sempat alot dalam pengurusan berkas naturalisasi, namun akhirnya mereka dapat mentas saat timnas Garuda bersua dengan juara Piala Dunia Argentina di Stadion Gelora Bung Karno. Dari sejumlah pemain ini, mereka memang kental berasal dari negeri kincir angin Belanda. Meski ada satu nama yang besar di Spanyol, yakni Jordi Amat, yang kini membela klub GDT di Liga Super Malaysia. Nama-nama yang sempat menghiasi skuad asuhan Sinteyong memang cukup menarik perhatian. Selain berparas beda dengan orang pribumi khususnya Asia, mereka juga punya daya tarik tersendiri.
Sebut saja Rafael Struijk, ya, pemain yang diplot sebagai pemain depan di ADO Den Haag dan Timnas Indonesia itu mampu mencuri perhatian publik. Yang terakhir, kiper Vietnam U23 Nguyen Van Viet belak-belakan terkait pesaing timnya untuk meraih gelar juara Piala AFF U23 2023. Timnas Indonesia U23 serta Thailand dianggap sebagai lawan yang kuat. Vietnam telah memulai latihan persiapan Piala AFF U23 2023 sejak 29 Juli lalu. Hal ini membuat tim Hong An Tuan punya modal baik ketimbang rival-rivalnya. Contohnya Timnas Indonesia U23 yang baru mulai TC pada Kamis hari ini, 10 Agustus 2023. Sedangkan Malaysia juga bakal menjalani latihan 13 Agustus mendatang. Persiapan panjang Golden Star Warriors muda ini membuat mereka yakin bisa mengincar juara. Terlebih edisi musim lalu, Vietnam juga menang Piala AFF U23 usai mengalahkan Thailand di final. Akan tetapi kondisi saat ini berbeda. Vietnam berpotensi bertemu dengan Timnas Indonesia U23 yang absen di edisi sebelumnya. Bahkan Timnas Indonesia U23 dianggap sebagai lawan yang kuat di Asia Tenggara. Hal itu juga berlaku bagi Thailand. Menurut saya, Thailand dan Timnas Indonesia U23 adalah lawan yang paling kuat di kawasan ini. Vietnam akan berusaha mendapatkan hasil yang terbaik, kata Van Viet. Lebih lanjut, Timnas Indonesia U23 dianggap lawan yang kuat karena dua faktor. Yang pertama, Garuda Muda akan ditangani oleh Shin Tae-yong. Kemudian Shin Tae-yong juga banyak memanggil pemain yang juara SEA Games 2023 lalu. Tentu tim Merah Putih punya skuad yang begitu garang. Adapun Piala AFF U23 2023 bakal dimulai pada 17 Agustus dan Timnas Indonesia U23 tergabung melawan Malaysia serta Timor Leste. Sedangkan Vietnam bersama segrup dengan Laos dan juga Filipina. Thailand yang menjadi tuan rumah melawan tim yang bisa dianggap kurang kuat yaitu Brunei Darussalam, Kamboja dan juga Myanmar.